Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Masya Allah, tabarakallah, kita ketemu lagi di channel aku. Dan seperti biasa nih, sharing lagi kegiatan aku. Dan pagi hari ini aku mau bikin sop, teman-teman. Dan sop ini pakai jamur kuping. Jadi aku tuh emang baru kayak sekarang-sekarang aja tahu jamur kuping. Maksudnya bukan baru tahu banget gitu ya, maksudnya tahu karena udah pernah masak gitu. Jadinya kayaknya jamur kuping ini bisa jadi andalan aku kalau misalnya mau bikin sop gitu. Jadi buat topping tambahan gitu, teman-teman. Selain itu juga aku nyiapin ada potongan dari si wortel gitu. Dan di sini aku mau iris-iris dulu untuk bahan-bahan tumisannya gitu untuk di sop, sama nanti aku juga mau masak ayam. Ayamnya juga udah aku potong panjang-panjang gitu, teman-teman. Jadi ngebentuk agak panjang gitu. Dan di sini juga aku masak ayamnya yang simple aja nih, karena biasanya kalau buat sarapan atau bekal gitu, masak pagi-pagi tuh pengennya yang simple gitu, teman-teman. Ya walaupun simple tapi tetap banyak perbumbuannya ya. Di sini aku juga iris bawang putih, bawang merah, terus juga nanti aku mau iris beberapa rawit untuk si ayamnya. Jadi untuk sopnya si jamur sama wortel ini aku mau pakai tumisan bawang putih dan bawang merah gitu. Kalau misalnya dirasa bikin sop dengan tambahan tumisan perbawangan gini, bikin rasa sop itu lebih kayak gurih, terus lebih enak gitu, teman-teman. Jadi nggak cuman air sama kaldu aja gitu. Jadi aku sekarang lebih senang aja nih kalau misalnya bikin sop pakai perbawangan. Tapi kadang kalau misalnya pengennya bikin agak kilat gitu ya, buru-buru banget, itu biasa cuman pakai kaldu aja lah. Kaldu bubuk gitu, teman-teman. Dan sekarang udah selesai nih nyiapin bahan-bahan yang akan dimasak pagi hari ini. Dan sekarang aku mau rapihin dulu untuk cabai rawitnya untuk taruh di dalam kulkas. Dan kulkas aku kayak gini aja, teman-teman, gak terlalu yang penuh banget. Oke, selanjutnya ini aku mau nyiapin dulu untuk panasi minyak sedikit aja untuk numis si perbawangan si sopnya ya, teman-teman. Jadi sebelumnya ini perbawangannya untuk si sopnya ada irisan bawang putih sama bawang merahnya aku tumis sampai wangi. Setelah itu aku masukin aja nih potongan wortelnya dan diaduk-aduk kayak gini, teman-teman. Ini aroma bawangnya yang udah digoreng tuh enak banget ya. Terus ditambahin air secukupnya untuk kuah sopnya ya, teman-teman. Dan ini aku langsung aja bumbuin pakai gula, terus pakai garam, kaldu jamur, terus aku juga tadi nambahin sedikit dengan lada bubuk. Jadi rasanya biar ada pedes-pedesnya gitu, teman-teman. Dan lebih enak aja sih kalau misalnya bikin sop gitu ditambahin lada bubuk. Dan ini untuk takarannya disesuaikan aja ya, teman-teman. Jadi kadang aku kalau misalnya masak juga takarannya main taruh-taruh aja. Kalau misalnya kurang gitu bisa ditambahin lagi. Tapi biasanya kalau misalnya masakan kuah gini aku agak sering nyicipin sih. Kalau misalnya kayak bikin tumisan atau masakan apa, main tuang-tuang aja gitu ya perbumbuannya. Jadi jarang banget nakar-nakarin gitu. Jadi disesuaikan sama selera aja. Dan kadang-kadang tanganku tuh kayak udah terbiasa gitu, teman-teman, masak bumbunya disebar-sebar aja. Dan sekarang nih nasinya aku udah mateng nih. Tadi akan aku masak nasi dan ini nasinya pulen, teman-teman. Jadi juga ada yang nanya ini cara masak nasinya gimana, karena pakai Magicom yang merek ini tuh ada juga yang suka belubuk-belubuk gitu ya air nasinya, air berasnya. Itu biasanya kalau teman-teman itu masak berasnya kebanyakan air. Nah, kalau misalnya aku ini masak ini 2 cup takaran beras gitu ditambah dengan setengah lebih ruas 1 jari gitu, teman-teman. Jadi airnya itu aku hanya pakai setengah lebih ruas jari gitu, jadi nggak terlalu banyak dan hasilnya ya nggak belubuk-belubuk. Pas awal-awal beli Magicom ini juga kalau misal kebanyakan air itu pasti airnya belubuk-belubuk ke atas gitu, dan jadi harus ngelapin. Nah, sekarang karena udah tahu takaran air yang seharusnya, jadinya udah nggak belubuk-belubuk lagi deh airnya.
Dan sekarang di saat sopnya ini air udah mendidih, aku langsung masukin aja si jamur kupingnya yang udah aku iris panjang-panjang kayak gini. Oke, ini udah mateng, ini juga wortelnya juga udah empuk gitu ya. Dan ini aku juga masak wortelnya nggak yang empuk, apa namanya, empuk yang lembek banget gitu teman-teman. Jadi masih agak berbentuk gitu ya, masih berasa teksturnya. Dan sekarang setelah udah selesai nih nyiapin si sop jamurnya, aku mau tumis lagi. Ada cabai rawitnya, terus ada irisan bawang putihnya, sama bawang merahnya. Jadi ini untuk si ayamnya teman-teman. Jadi ini diirisnya aku pakai apa namanya, sendok yang buat sayur aja nih. Jadi biar nggak nambah cucian. Sukanya pakai barang-barang yang multifungsi aja nih aku. Tapi ini sih nggak lengket ya teman-teman, jadinya aman-aman aja nih untuk apa nama centongnya ini. Dan nih aku langsung masukin aja untuk ayamnya. Tadi ayamnya juga aku pakainya itu nggak terlalu banyak ya, kayak seperempat aja, terus kayak dipotong-potong gitu teman-teman. Dan ini aku tambahin kecap manis, terus juga ada aku tambahin saus sambal. Dan ini nggak aku pakein kuah ya, jadi emang kayak gini aja teman-teman. Jadi biar rasanya lebih pekat gitu. Karena aku nggak mau ada kuahnya gitu sih, jadi biar agak kering gini sih. Dan untuk pembumbuannya seperti biasa, dan ini aku tambahin lada hitam biar rasanya lebih menampol teman-teman. Dan tadi untuk saus sambalnya juga aku makainya nggak banyak ya, jadi cuma sekedarnya aja. Makanya aku tambahin si lada hitamnya biar rasanya lebih enak. Dan ini udah dibumbuin, langsung aja nih ya. Untuk bumbu-bumbunya seperti biasa aja kayak tadi, dan ditunggu aja deh sampai matang. Dan jangan lupa diicipin rasanya. Nah, setelah udah mau mateng nih, baru aja dimasukin si bawangnya, bawang bombaynya yang udah diiris. Jadi biar bawang bombaynya nggak terlalu mateng gitu ya teman-teman kalau dimasukin di awal. Oke, udah selesai nih untuk si ayamnya. Tapi di sini aku mau tambahin kecap manis lagi biar warnanya lebih pekat gitu. Dan ini rasanya itu manis pedas pastinya teman-teman. Karena seperti biasa aku suka makanan yang pedas, tapi pedasnya masih bisa dinikmatin gitu ya teman-teman. Oke, ini aku mau nyobain dulu untuk kuahnya, udah pas nih. Oke, tinggal tunggu sedikit lagi, tinggal disajiin aja. Oh iya, kira-kira hari ini teman-teman masak apa nih untuk siang hari ini? Atau kalian masak juga nih kayak aku? Atau lagi cari-cari referensi masak-masakan nih? Oke, udah selesai nih untuk masakannya. Alhamdulillah, ini untuk sop jamur sama wortelnya, dan ini untuk tumisan ayamnya. Oke, seperti biasa, kalau misal udah selesai masak-masak, aku pasti bersih-bersihin untuk si dapurnya. Jadi di sini walaupun masakan aku simpel gitu ya, nggak ribet dan nggak banyak banget apa namanya, yang kotor-kotor gitu, tapi tetap aja kalau misalnya beresin meja dapur itu pasti ada aja yang kotor yang ngeres. Jadi ini ada bawang merah, waktu itu aku beli ini waktu minggu kemarin itu ke rumah mama, belanja di sana gitu, belanja di deket kosan lama. Ini aku bawang-bawangnya belum aku rapihin. Biasanya sih aku kupas-kupasin, aku taruh di kulkas. Cuma karena belum sempet dan capek gitu teman-teman, jadinya biarin aku taruh situ aja. Jadi nanti kalau misalnya aku udah mood, baru aku kupas-kupasin si bawangnya. Biasanya kalau bawangnya segitu banyaknya sih aku makainya sekedarnya aja teman-teman, jadi buat stok aja. Jadi kalau misalnya masak itu nggak yang terlalu ribet buat ngupasin bawang. Dan aku beli bawang segitu tuh harganya 12.000, itu isinya seperapat gitu teman-teman. Dan untuk ukurannya juga lumayan gede lah, nggak yang kecil-kecil. Aku kadang kurang suka kalau misalnya beli bawang merah itu yang ukurannya kecil, agak susah gitu dikupasinnya, kayak agak gimana gitu ya. Kayak kalau misalnya bawang merahnya agak besar ukurannya tuh enak gitu ngupasnya. Dan ini aku beres-beresin lagi nih teman-teman, nyuci piring seperti biasa ya, karena kalau udah selesai masak itu harus nyuci piring. Walaupun cuciannya cuma sedikit, dan cuci aja ya biar gak bikin tumpukan di dalam sinknya.
Dan ini teflonnya, aku tuh emang kalau masak hanya pakai satu teflon ini aja teman-teman. Jadi teflon ini benar-benar berguna banget nih buat aku. Karena teflon ini emang cuma ada satu dan aku tuh nggak ada teflon lagi. Jadi ya dipakai sebaik mungkin. Karena aku tuh emang orang yang jarang beli perabotan masak gitu sih. Kadang ya nunggu kebutuhan juga sih ya teman-teman. Karena ini masih ya kayak gini aja, masih nggak terlalu ribet. Dan belum ada keinginan juga sih beli teflon baru, jadinya pakai teflon itu aja walaupun agak penyok tapi tetap masih bisa dimasak untuk numis, goreng-gorengan atau bikin sop. Dan alhamdulillah udah selesai nih kerjaan di dapur aku. Sekarang aku mau keluar nih teman-teman. Jadi ini aku mau buka dulu untuk kunci pagarnya. Jadi ini aku selesai masak baru mau bukain pintu pagarnya. Jadi aku tuh senang buka pintu pagar lebar kayak gini biar udaranya tuh masuk, karena kebetulan ini kan masih lowong banget ya, jadinya udaranya tuh masih enak banget. Jadi senang aja sih buka pintu kayak gitu. Dan ini aku mau nyapu dulu ya teman-teman untuk semua ruangannya, karena rumah aku mungil, jadinya yang disapu itu adalah semua ruangannya teman-teman. Dan ini untuk area dapurnya juga aku masih lowong kayak gini, jadi pas masuk ke dalam pintu tuh masih ngelos kayak gini aja, belum diapa-apain juga sih teman-teman. Jadi ini aku mau buang sampah dulu ya ke depan. Ini biasa sampahnya aku kumpulin gitu di satu plastik gitu. Jadi nanti biar abang sampahnya tuh gampang ngambilin sampahnya. Ini sampahnya tuh diambilnya sekitar seminggu 2 kali gitu. Jadinya ya aku beresin aja. Soalnya kalau misalnya aku terlalu lama ngumpulin sampah di dalam rumah atau di tempat dapur gini suka ada semut, makanya lebih baik aku ikat aja rapet gitu terus aku taruh di depan rumah. Jadi biar nanti kalau misalnya ada tempat sampah baru atau plastik baru itu ya masih kosong gitu teman-teman. Jadinya nggak ada sampah dan semut-semut gitu. Jadi aku berusaha bikin ini rumah nyaman, bersih gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang nggak enak di mata atau kayak kotor gitu pasti aku bersihin sih. Walau cuma kadang-kadang suka mageran gitu ya anaknya. Tapi kalau misalnya lagi rajin ya apa aja dikerjain teman-teman. Dan ini aku nyapu-nyapuin untuk terasnya juga. Dan untuk terasnya aku tadi pagi subuh itu udah nyapuin bagian atasnya, jadi cuma minggir-minggirin aja tadi tuh sapunya, nggak nyampe ke atas banget ya. Dan ini aku lanjut untuk sapu dengan sapu lidi, jadi biar gampang nih nyapuinnya, karena biasanya teman-teman suka ada serangga-serangga gitu. Kalau misalnya pagi nyapu teras atas tuh pasti ada aja serangga yang mati, jadinya biar gampang nih aku sapu aja pakai sapu lidi. Karena kalau misalnya lantai bawahnya udah dirapihin gitu ya, udah dikeramik, pasti kan sapunya nggak pakai sapu lidi gitu ya. Dan ini aku nyapunya juga sampai ke depan ya, jadi biar nyapuin debu-debunya juga, minggir-minggirin gitu teman-teman, biar nggak terlalu ngebul banget nih di depan rumah. Oke, untuk videonya sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.